Di video sebelumnya aku pernah cerita kalau aku PCOS. Jadwal haidku nggak lancar, bisa 3-4 bulan sekali. Aku jelasin singkat dulu ya tentang PCOS ini. PCOS atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sindrom ovarium polikistik adalah masalah pada keseimbangan hormon wanita. Pada PCOS, kadar hormon seks wanita, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron tidak seimbang. Wanita dengan PCOS biasanya memiliki kista kecil atau kantong berisi cairan di ovariumnya yang membuat ovarium membesar. Kista ini tidak berbahaya tetapi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Karena ketidakseimbangan hormon yang dimilikinya, wanita dengan PCOS dapat mengalami periode menstruasi yang tidak teratur. Ketidakteraturan periode menstruasi inilah yang dapat menyebabkan wanita dengan PCOS sulit hamil. Selain dapat menyebabkan periode menstruasi tidak teratur, PCOS juga dapat menyebabkan pertumbuhan rambut berlebih, jerawat, dan obesitas. Jika PCOS tidak diobati, lama-kelamaan juga dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius, seperti diabetes mellitus tipe 2 dan penyakit jantung. Penderita PCOS yang sedang hamil juga berisiko melahirkan bayi secara prematur atau mengalami keguguran. Gejala yang aku alami sendiri seperti haid tidak teratur, tumbuh rambut berlebih di bagian tubuh yang biasanya tidak ditumbuhi rambut, ovulasi tidak teratur, tekanan darah tinggi, dan obesitas. Ada juga sebagian orang yang PCOS tapi gejalanya berbeda. Haidnya lancar, nggak obesitas. Kurus bukan jaminan metabolismenya bagus. Harus ada pemeriksaan lebih detail. PCOS akan selalu ada di tubuh karena sindrom. Nggak bisa sembuh tapi bisa dikendaliin. Perlu konsisten hidup sehat, apalagi kalau mau promil. Untuk mengendalikan PCOS, kita bisa melakukan olahraga teratur, makan makanan sehat seimbang, menurunkan berat badan bagi yang obesitas, tidur cukup dan berkualitas, hindari stres, hindari rokok, menjalani terapi atau konsumsi obat tertentu atas saran dokter jika diperlukan. Setelah cek ke dokter dan aku dinyatakan PCOS, aku harus benerin jadwal haid dulu kalau mau hamil. Aku disarankan untuk turunin berat badan, pola makan sehat dan olahraga teratur. Awal berat badan aku sekitar 75 kg dan aku mulai diet di bulan Januari 2019. 3 bulan pertama aku turun 12 kg. Di bulan April sampai Juni aku sempat stop diet dan bikin aku naik lagi 4 kg. Setelah itu aku diet lagi hingga bulan Desember sampai akhirnya turun bertahap total 20 kg. Dietku ini diet defisit kalori, kurangi makan nasi putih dan goreng-gorengan. Aku makan di bawah angka TDEE tapi nggak sampai di bawah angka BMR-ku. Aku udah pernah bahas kok tentang TDEE, BMR, dan cara hitungnya di video sebelumnya ya. Setiap makan aku hitung kalorinya di aplikasi Fat Secret supaya aku tahu kalau makanan yang aku konsumsi tiap harinya cukup, berlebihan, atau malah kekurangan. Kadang aku masih kok makan mie instan, es krim, atau makanan favorit tapi tetap dihitung kalorinya ya. Yang penting tetap defisit kalori. Memang agak ribet harus hitung-hitung kalori, tapi lama-lama terbiasa dan hafal juga kok. Selain jaga pola makan, yang gak kalah penting adalah olahraga. Cukup 20-30 menit aja sehari. Aku sendiri sukanya jogging atau workout di rumah aja. Kalau menu sehari-hari biasanya aku masak sendiri, seringnya ditumis atau panggang. Dari dokterku gak ada pantangan makanan khusus, cuma kurangi minyak dan yang manis-manis aja. Bisa cek Instagram aku buat lihat menu makanan dietku sehari-hari ya. Setelah berat badan turun, jadwal haid udah normal dan aku ngerasa badan aku lebih fit, di bulan Desember 2019 aku mulai coba program hamil lagi karena merasa lebih siap. Sebenarnya bukan promil yang gimana-gimana sih, selain jaga pola makan, aku rutin minum vitamin rekomendasi dokterku, yaitu vitamin E, vitamin D, dan multivitamin prenatal. Ini semua bisa dibeli online tanpa resep dokter. Tetap konsultasikan dulu ya ke dokter kalian. Tanggal 17 Januari 2020 aku iseng tes pack padahal belum telat haid. Harusnya masih tanggal 22 Januari nanti haidnya. Dan ternyata hasilnya 2 garis. Di usia kandungan 10 minggu, aku udah bisa dengar detak jantungnya. Selama kehamilan ini bisa dibilang aku hamil kebo sih, mual sesekali aja, sama sekali nggak pernah muntah. Makan juga dari awal hamil tetap lahap.
Aku tetap makan makanan sehat tapi nggak defisit kalori lagi. Justru ibu hamil harus ditambah asupan kalorinya. Sekarang usia kandungan aku masuk bulan ke-6. Badan sama pipi udah mulai menggembul lagi. Aku nggak masalah sih mau naik berapa kilo pun karena tujuan awal aku diet pun supaya bisa hamil ini. Nanti kita bisa diet lagi ya bareng-bareng. Semoga kehamilan aku sehat-sehat sampai lahiran bulan September nanti. Doain ya.